kepada Dr. Suadi, saya persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra atas kesempatannya. Terima kasih kepada seluruh panitia yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sharing hasil pekerjaan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih pada pekerjaan yang kami lakukan di Jogja khususnya. Izinkan saya sebelumnya untuk share screen, tapi kayaknya saya mohon diberikan kesempatan untuk share screen dari panitia. Bisa nggak saya share screen? Saya, Pak. Oke. Baik, saya akan menyampaikan sedikit dari hasil kajian maupun beberapa kegiatan yang kami lakukan di Jogja, mencoba mencermati bagaimana perkembangan perikanan skala kecil di DIY, khususnya yang kami hitung waktunya baru berumur 4 dekade gitu ya, karena sebelumnya tidak ada perikanan, lalu berkembang menjadi satu kegiatan perikanan di Jogja gitu ya, sehingga bisa menjadi satu laboratorium untuk melihat bagaimana dinamika kegiatan perikanan skala kecil. Nah, ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin pendahuluan, lalu mencoba melihat bagaimana perjalanan perikanan 4 dekade terakhir, lalu mencoba melihat kontribusi apa yang bisa disisipkan pada isu yang sekarang yang menjadi visi DIY yang dengan tagline gitu ya, Abad Samudra Hindia untuk kemuliaan manusia Jogja gitu ya. Itu adalah visi DIY dan penutup. Nah, Bapak dan Ibu gitu, kalau kita mencermati perikanan kita gitu ya, itu bisa dikatakan didominasi oleh perikanan skala kecil. Kalau kita membuka Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang nelayan gitu ya, definisi nelayan di pasal 1 itu nelayan kecil itu dikategorikan pada kelompok nelayan yang menggunakan kapal ukuran 10 GT gitu ya. Nah, kira-kira nelayan jumlah pada kategori itu kira-kira ada 96% gitu ya. Saya mencoba menganalisis data nasionalnya gitu. Bisa dibayangkan bahwa nelayan skala kecil itu hampir bisa dikatakan mendominasi luar biasa gitu dari perikanan kita. Perikanan yang skala menengah ke atas gitu, kalau kita lihat dari kapal di atas 30 gross ton dengan izin pusat gitu, itu angkanya kira-kira 6,7%. Sehingga bisa kita katakan perikanan kita tergantung kepada perikanan skala kecil. Nah, DIY adalah salah satu cerminan dari perikanan skala kecil itu. Adapun kapal yang ukuran 30 GT itu hanyalah kapal bantuan yang kita ketahui sebagai kapal Inkamina gitu ya. Nah, perikanan tersebar di sepanjang pantai 113 km, ada 19 tempat pendaratan ikan, 17 diantaranya adalah pangkalan dan 2 merupakan pelabuhan perikanan pantai gitu ya. Nah, kegiatan kenelayanan di Jogja ini gitu ya, di DIY itu tidak tumbuh secara alamiah seperti mungkin tadi di presentasi Pak Adri pagi tadi menggambarkan nelayan Sulawesi gitu, tapi tumbuh karena program gitu ya, karena inisiasi dari pemerintah yang coba mencarikan jalan keluar bagi aktivitas perekonomian masyarakat pesisir. Kita katakan dinamis karena mungkin kalau kita mencermati data terakhir gitu, jumlah nelayannya justru sangat berfluktuasi dan cenderung menurun untuk kelompok nelayan penuh gitu. Dan produksi ikannya juga kalau kita lihat cenderung juga dinamis gitu ya, atau bahkan sedikit menurun, khususnya perikanan tangkap. Dari total data ini, perikanan tangkap ini 70% itu 77% adalah dari hasil perikanan tangkap di laut gitu ya. Nah, bagaimana perikanan skala kecil ini harus dikelola ke depan? Apa pengalaman yang kita bisa pelajari dari DIY untuk pembelajaran pengembangan perikanan skala kecil? Mungkin pengembangan di Jogja atau di tempat yang lainnya gitu ya. Itu yang akan saya sajikan. Nah, kalau kita kembali sedikit melihat perkembangan perikanan Jogja itu, fase yang sangat penting itu ada di titik tengah yang saya gambarkan 1980 gitu ya. Ketika saat itu HB Hamengkubuwono ke-9 almarhum itu
menegaskan ingin melihat menatap kesejahteraan dari laut dengan mengalihkan cara pandang melihat Gunung Merapi dengan ke arah laut gitu ya. Itu di tahun awal 70-an, sehingga di tahun belakangan kemudian muncullah berbagai inisiasi yang nanti akan sedikit saya gambarkan. Nah, kalau terus melihat sampai sekarang, kalau kita mencermati rencana pembangunan jangka menengah daerah 2013-2017 itu secara eksplisit visi DIY itu adalah mencoba menggeser paradigma pembangunan dari Among Tani menuju dagang layar, di mana visinya melihat ke selatan. 2018-2022 juga lebih mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip cukup bombastis gitu, yaitu menyongsong abad Samudra Hindia gitu, untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Jadi betul-betul kalau kita lihat di Jogja itu visi ke pesisir dan laut, artinya visi itu bisa dilihat secara fisik atau bisa jadi juga bisa dilihat secara aspek semangatnya dari pembangunan pesisir itu gitu ya. Ini kalau fase dari 80 sampai ke sini kami sudah pernah merekapnya dan bisa dibaca di paper yang kami publish di jurnal perikanan gitu. Tapi kalau kita ringkas secara sederhana gitu, dari fase itu perkembangan perikanan sejak tahun 80 itu kira-kira melingkup 4 fase gitu ya. Dari no fishery yang saya bisa katakan begitu gitu di sebelum 80 ke integrated fishery gitu ya. Jadi perikanan yang cenderung terpadu dalam artian dua bisnisnya maupun keterpaduan dengan aktivitas yang lainnya gitu ya. Jadi ada kajian di awal gitu, lalu diintroduksi kegiatannya. Setelah introduksi dilakukan pembangunan infrastruktur fisiknya, terutama tahun 89 sampai 97 dengan dibangunnya Sadeng di awal-awal tahun 90-an gitu. Kemudian lalu berkembang ke kelembagaan yang mendorong pada integrasi tadi gitu. Itu kalau secara singkat saya menggambarkan fasenya. Nah, apa yang dihasilkan dari proses itu gitu? Kalau saya rekap data produksi perikanan sebagai indikator aja, satu indikator yang mudah. Kita bisa melihat perkembangan dari perikanan itu sejak tahun 80-an sampai hari ini, tahun 2019 lah paling tidak gitu ya. 80-an perikanan tangkap itu ya kira-kira produksinya 1.500-an lah mungkin awal-awal. Nah, sekarang sudah 5 kali, 6 kali lipat gitu ya. Nah, apakah ini kita pahami sebagai pertumbuhan yang cepat atau biasa saja? Ini menjadi satu isu penting gitu. Mungkin bisa kita katakan pertumbuhannya cukup lambat gitu ya. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan, kenapa tidak begitu accelerated gitu ya pertumbuhannya. Dan apa yang bisa kita akselerasi dari kegiatan perikanan laut gitu ya. Yang bawah itu keseluruhan. Jadi kalau kita bandingkan perikanan tangkap dan perikanan tangkap dan budidayanya, tentu saja DIY itu tetap basisnya darat gitu ya, perikanan budidaya. Nah, lalu kalau kita lihat dari sisi visi tadi, kalau kita petani dari rencana pembangunan jangka panjang DIY gitu, ada beberapa tahap di mana isu kelautan dan perikanan itu disisipkan di situ. Nah, di fase yang sekarang ini menyisipkan isu pada pembangunan SDM yang unggul serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah. Nah, dari awal tadi melihat selatan itu sebagai satu keunggulan. Maka itulah yang menyebabkan tadi isunya mencoba diangkat adalah menyongsong abad Samudra Hindia tadi gitu ya. Dengan mencoba memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut. Yang tentu saja pesisir itu termasuk bandara baru dibangun di pesisir gitu ya. Nah, untuk itu gitu, bagaimana menjawab visi itu gitu, dengan perikanan yang skala kecil, beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa mengembangkan perikanan, kenapa dinamikanya hanya segitu-segitu aja gitu, karena memang basisnya perikanan skala kecil. Nah, ekspansi keluar sudah diupayakan dengan membangun dua pintu yang saya sebut, pintu menuju Laut Selatan, pintu timur dan pintu barat. Pintu timur kalau kita melihat peta Jogja itu adalah wilayah paling timurnya ada di Sadeng sana dan baratnya ada di Kulon Progo yang dekat dengan Glagah gitu. Jadi pembangunan pesisirnya sebenarnya menarik gitu ya. Jogja membangun pintu sisi timur untuk ke laut dan pintu di sisi barat di Glagah untuk juga ke laut. Walaupun yang barat ini gitu ya belum cukup berkembang atau
mungkin tantangannya cukup berat untuk berkembang. Tapi yang pintu timur ini gitu, yang Sadeng itu sudah memfasilitasi perikanan skala kecil yang tadi yang di fase terakhir itu sudah cenderung terintegrasi dari sisi bisnis gitu. Nanti saya mungkin memberikan gambaran sedikit tentang capaiannya. Nah, apa yang dihasilkan dengan mendorong itu gitu? Tentu saja kalau kita hitung gitu, dari kajian kami sebelumnya, kami pernah menghitung imbas dari adanya pelabuhan itu yang kedua hal gitu ya, produksi dan produktivitas yang meningkat gitu. Bahkan produksi di DIY gitu kalau kita lihat itu lebih dari separuh adalah dihasilkan dari pelabuhan perikanan, terutama satu pelabuhan yang ada di Sadeng gitu. Lebih dari separuh. Itu menunjukkan bahwa kalau kita ingin mengoptimalkan sumber daya perikanan yang ada di laut tadi, yang diharapkan menjadi visi tadi untuk dioptimalkan, maka pelabuhan itu adalah satu kunci. Apalagi dalam visi DIY itu kosakata yang digunakannya itu menarik, renaissance DIY gitu ya, pencerahan gitu ya. Dengan cara seperti apa? Putar kemudi ke arah maritim. Jadi benar-benar ingin ke laut atau ke pesisir gitu ya. Among Tani dengan layar dan pesisir selatan sebagai halaman depan yang sekarang abad Samudra Hindia. Itu beberapa isu yang penting. Pelabuhan tentu sangat penting gitu. Saya skip saja. Ini menjadi penting karena fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Nah, yang kedua, isu yang kedua yang cukup penting bagi pengembangan perikanan ini adalah penguatan kelembagaan nelayan. Nah, satu isu yang kami lihat, yang kami kaji bersama sebelumnya gitu, kelembagaan nelayan itu menjadi penting sekarang. Kalau kita lihat dari sisi organisasi gitu, fungsi organisasi, fungsi lembaganya baru ada pada yang utama adalah sebagai kelas belajar atau wahana kerjasama, belum menjadi unit usaha bersama atau unit produksi. Jadi isu ini yang menjadi isu penting bagi perikanan skala kecil dimanapun, karena sendiri itu agak berat. Mau bersama-sama itu belum bisa mendorong kelompok atau kelembagaan yang ada untuk menjadi unit usaha bersama. Yang ketiga gitu adalah penataan dari sisi pengelolaan rantai pasoknya gitu ya. Nah, yang menarik gitu ya, Sadeng tadi produksi utama, tapi kontribusi dari produksi ke pasar di Jogja itu sangat kecil gitu ya. Mahasiswa saya NC gitu mencoba menghitung di pasar Bringharjo itu kecil sekali kontribusinya, kurang dari 10% gitu ya dari total ikan yang diperdagangkan. Artinya ikan dari luar itu mendominasi. Maka itu adalah chance gitu ya, peluang. Nah, yang terakhir adalah yang saya kira gitu adalah produk yang bernilai tambah. Ini yang sudah dilakukan di Sadeng mungkin yang menarik menurut saya gitu. Membangun cold storage itu membuat rantai gitu ya, rantai pasoknya menjadi lebih baik, kualitas ikannya menjadi lebih baik, dan ini yang sangat menarik adalah keterlibatan kelompok perempuan yang semakin banyak gitu. Bahkan inovasi dilakukan terkait dengan pemasaran hasil produk perikanan, di mana misalnya Mas Rozi ini salah satu pelaku penting di sana itu membawa produknya langsung kepada konsumen. Itu saya kira yang 3-4 hal yang saya kira untuk mendorong perikanan skala kecil itu bisa ke depan lebih baik. Nah, sebagai penutup kesimpulan gitu, strategi ini diharapkan bisa menjawab isu bagaimana meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah gitu ya, tenaga kerja gitu ya, dengan cara mendorong dari pertumbuhan biasa ke pertumbuhan yang terakselerasi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Chandra. Terima kasih.